Selamat pagi. Pagi, shalom. Selamat berkumpul, selamat melakukan morning prayer. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kudus. Pagi ini kami dapat prayer. Bapa, terima kasih atas segala pekerjaanmu setiap pagi, setiap hari, hingga kami bisa melakukan morning prayer seperti biasanya. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau telah membimbing kami setiap hari dan memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami bisa melakukan rutinitas seperti ini setiap hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas segala penontonmu setiap hari lepas hari pada kami. Dalam nama Yesus kami akan melaksanakan morning prayer ini. Kiranya kami menyertaikan dalam nama Yesus berdoa dan mengucapkan amin. Amin. Thank you, Bro Sinaria. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita bawa hati kita kepada Tuhan, sebab Dialah satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yang kita puji. Roh-Nya bekerja. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku,
pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Oh, haleluya. Oh, mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu, Roh Kudus. Kami menyembah-Mu, bekerjalah Tuhan. Yaralala batakana mayana me, yaralala basana namaya ralala. Haleluya, yaralala baso, koria bayaralala bayaralala. Haleluya, mengalir kasih-Mu, mengalir urapan-Mu, Yesus, Yesus, Allah yang luar biasa. Hadirat-Mu, kiara la 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 bayara la la basyana. Mari terus sembah Dia, terus sembah Dia. Oh, kiara la 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 bayara la 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 base. Yesus, Engkau sungguh baik. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu.
disembah. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Shandara bayara lalala bayara lalala. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, amin. Saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Lagi katakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat
tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, Kau baik bagi setiap kami. Haleluya. Saya serahkan kepada Pastor Eni. Terima kasih. Yararaba shanda, yararaba shanda, yararaba. Haleluya, haleluya. Yararaba shanda, yararaba. Oh, haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami tenang, kami ada dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan, dalam hadirat-Mu kami diberikan ketenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang menguasai kami. Kami boleh merasakan kasih dan kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Kami ingin lebih lagi, kami rindu hidup kami dijamah, hati kami dijamah, dan pagi hari ini kami rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami percaya kami perlu firman Tuhan dalam hidup kami yang menuntun, menguatkan, bahkan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami menjadi tanah yang terbaik untuk ditaburkan kebenaran firman Tuhan. Kami menolak segala pekerjaan kuasa roh jahat yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan. Bahkan pikiran-pikiran yang menolak kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kami mau ikat patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa pada pagi hari ini dalam doa pagi, ya. Kita tetap semangat dalam doa-doa pagi kita bersyukur. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa. Meskipun begitu banyak hal yang kita alami dalam beberapa hari ini, bahkan dalam hari-hari kemarin, tapi itu tidak melemahkan iman kita. Kita tetap mencari Tuhan pada pagi hari ini karena setiap kita memerlukan Tuhan. Amin. Kita perlu firman Tuhan. Oke. Pagi hari ini saya mau sampaikan renungan singkat tentang Allah sumber ketenangan. Seberapa banyak pagi hari ini kita mengalami ketenangan? Siapa yang mengalami ketenangan? Atau lawan kata dari ketenangan apa? Kegelisahan, ketakutan, ya. Siapa yang hari-hari ini mengalami kegelisahan? Siapa yang hari-hari ini mengalami ketakutan, ya, kekhawatiran? Itu lawan kata dari tenang, ya. Satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 62, kita mau baca bersama-sama. Mazmur pasal 62 ayat yang pertama. Ya, dengan judul perikop perasaan tenang dekat Allah. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara, karena masih pagi. Mari kita baca firman Tuhan dengan bersuara, berhagah ya. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi kita baca. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun,
Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Firman Tuhan ini berkata bahwa sumber ketenangan hanya dekat Allah saja. Ya kan? Bagaimana sih dekat Allah, ya kan? Dekat Allah itu artinya ini berbicara tentang hubungan Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Seseorang tidak mungkin dekat kalau dia tidak pernah menjalin komunikasi. Misalnya Bapak Ibu Saudara punya teman, ya kan? Atau sepasang suami istri nggak mungkin pernah dekat kalau tidak ada pernah komunikasi. Nah, ini berbicara dekat di sini berbicara hubungan. Untuk dekat dengan Allah kita harus punya hubungan Bapak Ibu Saudara. Betul? Nah, bagaimana hubungan kita sama Tuhan hari-hari ini? Apakah kita sudah membangun doa-doa kita? Apakah kita sudah bangun perjumpaan kita dengan firman Tuhan? Apakah kita sudah merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita sudah melakukannya? Itu yang terpenting. Bukan hanya kita membaca, kita dengar di doa pagi, tapi kita juga mau menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang terpenting. Supaya apa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan? Supaya hidup kita ini berbuah Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang Kristen harus berbuah. Sama-sama katakan berbuah. Kita harus menghasilkan buah-buah roh. Sehingga ketika Tuhan melihat, Tuhan senang. Ketika kita menghasilkan buah-buah roh, itu artinya kita juga sedang menyenangkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan itu perlu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ingin mengambil suatu keputusan, janganlah kita mengambil keputusan itu dengan tergesa-gesa atau karena marah, karena sebuah amarah. Hendaklah kita tenang dulu Bapak Ibu Saudara, supaya keputusan itu benar-benar keputusan yang tepat dan benar. Nah, tenang di sini dalam bahasa Ibraninya dikatakan dumiyah. Ya, dengan kata dumiyah yang menggambarkan ketenangan atau keheningan bagai air di telaga yang tidak berombak, bagaikan menantikan sesuatu. Nah, pernah melihat air yang tenang Bapak Ibu Saudara? Di sini dikatakan air telaga. Biasanya danau ya, danau itu kita bisa lihat tenang gitu. Kalau di laut mah jarang yang bisa tenang ya, ombaknya ya kan. Nah, dikatakan tenang, tidak ada gelombang, tidak ada suatu pergerakan-pergerakan di air itu. Nah, Tuhan ingin kita mengalami ketenangan. Ketenangan di sini lebih kepada ketenangan hati Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita tenang itu adalah sumber kekuatan kita. Nah, kalau kita tenang itu adalah sumber kekuatan. Sama-sama katakan sumber kekuatan. Kekuatan hati, kekuatan roh kita, kekuatan jiwa kita. Jiwa ini harus perlu kekuatan Bapak Ibu Saudara. Kalau jiwanya lemah, kenapa orang mudah gampang untuk mengakhiri hidup? Kenapa orang mudah gampang untuk meninggalkan Tuhan? Kenapa orang mudah putus asa, mudah depresi, mudah untuk stres? Karena jiwanya lemah, tidak ada kekuatannya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, di dalam hati kita harus punya kekuatan. Kekuatan yang kita peroleh bukan seperti yang dunia berikan Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Ada banyak orang di luar sana, mereka ketika menghadapi masalah, tekanan, ya kan? Mereka datang ke tempat-tempat hiburan. Itu hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Habis dari tempat itu, apa yang terjadi? Stres lagi, ya kan? Galau lagi, susah lagi, tertekan lagi, mengalami keputusasaan lagi. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa kita perlu dekat dengan Allah
supaya hati kita ini mengalami ketenangan. Saya percaya ketika hati kita ini tenang, maka pikiran kita juga tenang. Amin. Sebab segala sesuatunya bersumber dari hati. Firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Kalau hati kita ini tenang, kita bisa menguasai hati kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya yang kita pikirkan juga akan ketenangan, kedamaian. Tetapi kalau hatinya mengalami tekanan, keputusasaan, ya kan? Orang gampang untuk depresi, stres itu karena hatinya nggak tenang. Nah, dikatakan bahwa hati kita ini perlu tenang. Karena itu letak untuk kekuatan jiwa kita, Bapak Ibu Saudara. Jiwa kita perlu kuat, amin. Supaya ketika kita menghadapi masalah, tekanan, badai hidup, kita tetap strong. Kita tetap berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan gak pernah menjanjikan bahwa Dia membebaskanmu dari masalah. Ketika engkau percaya kepadamu, engkau bebas dari masalah. Tuhan gak pernah janji seperti itu. Tetapi yang Tuhan janjikan kepada Bapak Ibu Saudara di dalam firman-Nya, ketika ada badai, aku akan memberikan ketenangan. Amin. Ketika ada persoalan, aku akan memberikan kekuatan. Sebab aku ada sumber kekuatan. Aku akan memberikan pengharapan. Aku akan memberikan masa depan. Aku akan memberikan berkat-berkat. Itu adalah janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia akan memberikan engkau jalan keluar. Firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku segala yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Ini artinya janji Tuhan. Kalau kita mengalami letih lesu, di pundak kita ini terlalu banyak beban, di pikiran kita ini terlalu banyak beban, Bapak Ibu Saudara, datangnya kepada siapa? Tuhan. Datanglah kepadaku, ada perintah, datanglah kepadaku segala yang letih lesu dan beban berat. Beban berat ini berbicara tentang berbagai macam masalah, tekanan yang kau hadapi, pikiran yang tidak menentu, keterikatan dosa. Kuncinya datang kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Hanya Dia yang bisa memberikan kelegaan yang sejati, bukan yang fana, tetapi yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Hanya Dia memberikan jalan keluar yang pasti. Ya kan? Nah, oleh sebab itu pegang janji firman Tuhan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa ketika Bapak Ibu Saudara dekat Allah, itu akan memberikan ketenangan. Kalau hari-hari ini kita mengalami kegelisahan, kalau hari-hari ini kita mengalami pikiran yang tidak menentu, kekhawatiran, ketakutan, apapun itu, tekanan, keputusasaan, datanglah kepada Yesus. Dia akan memberikan ketenangan kepada engkau. Nah, saya mau baca lagi di dalam ayat yang selanjutnya di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-5 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Nah, dikatakan di sini kalau Tuhan itu adalah harapan kita. Nah, hanya pada Allah saja aku tenang. Ditekankan lagi, pemazmur berkata bahwa hanya pada Allah saja, tidak pada yang lain. Hanya Allah sumber ketenangan yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Berbeda dengan dunia. Dunia mungkin bisa memberikan ketenangan tetapi sesaat. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan? Kalau orang ke diskotik, dia minum mabuk di sana, atau apalagi mungkin dia punya hobi, ketenangannya sesaat, Bapak Ibu Saudara. Tapi habis itu selesai kegiatan, selesai dia habis dari diskotik misalnya, dia pulang ke rumah, dia mengalami ketenangan lagi, kegelisahan lagi maksudnya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan jelas berkata, hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Artinya, ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, itu juga memberikan kekuatan, ketenangan kepada jiwa kita. Kalau kita kehilangan harapan,
Pandanglah kepada Yesus, datanglah kepada Dia, sebab Dia sumber pengharapan kita. Nah, ketika kita tenang Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan juga bahwa ketika kita tenang kita dapat berdoa Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Dua Petrus ya. 1 Petrus. Saya lupa ini ayatnya bentar. Bentar Bapak Ibu Saudara. Ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan demikian. Kita baca sama-sama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi mari Bapak Ibu Saudara kita baca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Petrus pasal 4 ayat 7, 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, betapa pentingnya kita untuk menguasai diri kita Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya apa? Orang yang tenang pasti dia bisa menguasai dirinya. Amin. Ada orang yang cepat marah, ada orang yang cepat untuk mengambil keputusan, ada orang yang cepat untuk gelisah, cepat merasa takut. Ada Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang cepat merasa tertekan, depresi. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa kita harus bisa menguasai diri kita. Dengan cara apa kita bisa menguasai diri kita? Tenang Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menghadapi situasi keadaan yang tidak mengenakan, masalah atau tekanan, usahakan Bapak Ibu Saudara untuk tenang. Tapi kunci untuk tenang tadi adalah Bapak Ibu Saudara harus dekat kepada Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara dekat kepada Allah, saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa menguasai diri. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa tenang menghadapi apapun, badai sebesar apapun. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa menghadapinya ketika engkau dekat dengan Allah, dan Tuhan akan memberikan ketenangan dan kau bisa menguasai dirimu untuk menjadi tenang. Supaya apa dikatakan? Supaya engkau dapat berdoa. Kalau orang yang ketika dengar masalah dia langsung gelisah, langsung panik, langsung marah-marah, yang terjadi apa? Ngomel-ngomel. Iya kan? Sehingga apa? Dia nggak akan bisa menguasai dirinya dan dia tidak akan bisa berdoa. Sulit untuk dia duduk tenang. Tetapi kalau orang yang bisa menguasai dirinya dan dia menguasai hatinya untuk tenang, dia akan datang kepada Tuhan dan dia akan berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Kita mau sama-sama melakukannya di dalam kehidupan. Saya percaya bahwa setiap kita punya masalah tersendiri. Kita punya tekanan tersendiri. Tetapi pagi hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, kunci utama kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus menguasai diri kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus dekat dengan Tuhan, itu kuncinya. Kalau hari-hari ini engkau jauh dari Tuhan, engkau merasa gelisah, datanglah kepada Tuhan terlebih dahulu. Datang kepada Dia, sumber ketenangan. Dikatakan enggak ada yang lain, hanya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Engkau boleh hari-hari ini pergi kepada yang lain, mungkin kepada teman-temanmu, engkau merasa bisa tenang di sana. Tetapi saya mau katakan itu hanya sesaat. Atau engkau boleh shopping-shopping, engkau boleh belanja-belanja, engkau boleh bergaul dengan apapun atau mencari ketenangan apapun dengan dunia. Tetapi saya mau katakan, engkau harus datang kepada Tuhan.
Mungkin engkau terlanjur untuk terlanjur jatuh, maksudnya engkau meninggalkan Tuhan, dalam kegelisahan engkau hilap, ya kan, lari kepada hal yang lain. Tapi saya mau katakan, hanya Tuhan itu sumber ketenangan. Datang kepada Dia. Datang kepada Dia. Sebab hanya Dia sumber ketenangan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Dia engkau akan mendapatkan jalan keluar. Engkau akan diberi hikmat oleh Tuhan. Kalau engkau berada pada posisi yang buntu, artinya engkau bingung harus mengambil keputusan apa. Engkau nggak tahu dengan masa depanmu. Mungkin merasa tidak jelas dengan masa depanmu. Engkau bingung dengan masa depanmu. Hari ini ayo dekat kepada Tuhan. Supaya engkau mengerti apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan maksudkan. Apa yang Tuhan ingin bawa engkau dalam kehidupanmu. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita merenung kebenaran firman Tuhan ini. Allah sumber kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Datanglah kepada Tuhan yang terlebih dahulu. Jangan datang kepada yang lain. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Melakukannya itu yang terutama. Ya. Kalau engkau sedang dalam keadaan kondisi yang tertekan, datang segera, cepat-cepat. Ya, kadang kita harus mengecek Bapak Ibu Saudara. Cek rohani itu perlu. Aku ini sudah dekat nggak dengan Tuhan ya? Ya kan? Perlu nggak kita cek rohani Bapak Ibu Saudara? Perlu ya. Hari-hari ini aku sudah banyak berdoa belum ya? Hari-hari ini aku sudah cari Tuhan belum ya? Hari-hari ini aku sudah bangun hubungan pribadiku sama Tuhan belum ya? Perlu gak kita cek rohani? Perlu Bapak Ibu Saudara. Cek rohani kita. Cek hati kita. Apakah kita sudah benar-benar dekat kepada Tuhan? Saya secara pribadi selalu bilang sama Tuhan, ujilah hatiku, selidikilah hatiku Tuhan. Apakah aku sudah mengasihi Engkau? Perlu diuji Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mau bahwa ketika kita setiap pagi nih ya, kita doa pagi. Saya nggak mau ini hanya rutinitas. Tahu rutinitas Bapak Ibu Saudara? Hanya kebiasaan kita atau maksudnya tuh hanya sesuatu yang diulang-ulang saja Bapak Ibu Saudara. Tapi kita nggak merasakan apa-apa. Kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam doa-doa pagi kita. Di dalam doa pagi ini, rindukan Tuhan. Itu yang terpenting Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Bapak Ibu Saudara mengalami Tuhan. Ketika memuji menyembah Tuhan, alami hadiratnya. Firman Tuhan berkata, orang yang lapar dan haus akan dipuaskan. Lapar dan haus ini berbicara apa Bapak Ibu Saudara? Berbicara bahwa seorang yang haus, rindu akan hadirat Tuhan. Rindu akan perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah dalam doa-doa pagi kita tuh benar-benar rindu. Kita benar-benar butuh Tuhan. Betul ya? Bukan Tuhan yang butuh kita loh Bapak Ibu Saudara. Kita yang butuh Tuhan. Kita yang butuh keselamatan. Tuhan sudah sediakan semuanya. Fasilitas. Keselamatan itu buat kita. Sekarang tergantung kita Bapak Ibu Saudara. Cek hati kita. Uji hati kita ini. Apakah aku sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Pada beberapa minggu yang lalu, ketika saya lagi setelah morning prayer ya masih berjalan, saya biasa tutup kamera karena harus menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Ketika lagi menyiapkan sarapan Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelumnya memang sudah ada firman. Karena saya berdoa seperti Tuhan berkati aku. Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah meninggalkan semuanya. Berkati aku. Boleh gak doa seperti itu Bapak Ibu Saudara?
Boleh, ya kan? Boleh-boleh aja Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang Roh Kudus katakan? Seandainya aku gak memberkati engkau, masihkah engkau mengasihi aku? Saya menangis Bapak Ibu Saudara. Saya menangis sampai paginya. Tiba-tiba perkataan itu diulangi lagi. Saya lagi siapin sarapan Bapak Ibu Saudara untuk anak saya. Seandainya aku gak memberkati engkau, masihkah engkau mengasihi aku? Saya nangis Bapak Ibu Saudara. Sambil masak saya nangis. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan gak sembuhkan engkau, masihkah engkau mengasihi Tuhan? Kalau Tuhan gak jawab doamu, Tuhan belum mengubahkan orang-orang yang kau kasihi, masihkah engkau mengasihi Tuhan? Pertanyaannya bagi saya sendiri juga Bapak Ibu Saudara. Karena saya sudah dikasih pertanyaan ini. Seandainya aku gak memberkati engkau, masihkah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang luar biasa, saya menangis Bapak Ibu Saudara. Ampuni saya Tuhan kalau saya hitung-hitungan. Kalau saya boleh diberikan kesempatan, saya dan Pastor Alpa boleh diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami Bapak Ibu Saudara. Itu karena Tuhan sudah berikan nyawanya. Kami tidak bisa balas dengan kami melayani Dia. Belum bisa balas Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kami melayani Dia, karena kasih Tuhan itu begitu besar Bapak Ibu Saudara. Begitu dalam, kita gak bisa balas kasih Tuhan. Tetapi ketika kami melayani, ketika kita melayani, itu adalah ucapan syukur bahwa kita mengasihi Tuhan, ungkapan kita. Tapi kita gak bisa balas Bapak Ibu Saudara. Makanya ada lagu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Kita gak bisa balas Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa balas walaupun kita berpikir saya melayani, saya mengikuti Tuhan, saya ikut morning prayer, saya berdoa, saya menyembah. Bahkan sekarang ada lagi bangun jam 1 malam untuk doa. Itu bukan karena kita harus membalas Bapak Ibu Saudara. Sebab kita gak bisa balas. Tapi kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Karena Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kalau Bapak Ibu Saudara hadir di doa pagi, itu karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Engkau harus cek hatimu. Apakah motivasi sudah benar? Perlu Bapak Ibu Saudara, bahwa engkau memerlukan Tuhan. Sadari itu, bahwa aku perlu Tuhan. Sehingga saya selalu menguatkan diri saya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bisa melayani Tuhan hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena saya tidak dapat balas kasihnya. Tetapi saya mau berikan yang terbaik. Saya mau berikan hidup saya buat Tuhan. Saya mau berikan hati saya buat Tuhan. Untuk melayani Tuhan sebagai ucapan syukur saya. Ucapan terima kasih saya. Tidak seberapa Tuhan. Kalau saya melayani Engkau full-full-an pun, itu belum seberapa Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau lakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dia lebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan ketika engkau masih berdosa, Dia sudah mengasihi engkau. Bukan di saat engkau dibenarkan. Dalam keadaan benar, dalam keadaan tidak berdosa Dia mengasihi engkau. Tetapi firman Tuhan katakan ketika engkau masih berdosa Dia mengasihi engkau. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini sadari bahwa engkau butuh Tuhan. Orang yang butuh Tuhan pasti dia
dekat dengan Tuhan, pasti dia cari cara untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Lepas dari segala masalahmu, kekecewaanmu, apapun itu yang membuat mungkin imanmu bisa goyah hari-hari ini. Lepaskan itu. Datang kepada Tuhan, jangan fokus kepada masalahmu. Fokuslah kepada Tuhan yang besar yang sanggup memberikan jalan keluar kepada engkau, Bapak Ibu Saudara. Dia sanggup. Angin badai saja dia bisa tenangkan, Bapak Ibu Saudara. Ingat ya, peristiwa bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Ketika ada ribut badai di danau itu, yang rusuh, yang tidak tenang, yang gelisah siapa? Murid-muridnya. Padahal Yesus ada di situ. Yesus tenang-tenang saja. Mereka melihat Yesus tidur. Itu artinya apa? Tuhan tuh kasih contoh sama kita. Bahwa dalam keadaan badai sekalipun, aku nih bisa tidur. Engkau juga harus seperti itu. Betul ya? Kita harus teladan sama Yesus. Hari-hari ini bisakah kita tidur? Ya? Yesus ketika ada badai dia tidur. Murid-muridnya bilang, Yesus, kenapa engkau tidur? Kita ini sedang mengalami badai, perahu kita hampir karam. Yesus berkata kepada angin ribut itu, diam dan tenanglah. Hanya 2 kata, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat Yesus bisa berkata kepada masalah yang ia hadapi, diam dan tenanglah. Kenapa kita gak bisa, Bapak Ibu Saudara? Kalau hari ini engkau menghadapi masalah, engkau bisa mengatakan kepada masalahmu, kepada hal-hal yang membuat engkau khawatir, diam dan tenanglah, aku ingin berdoa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa menang menghadapi apapun yang ada dalam hidupmu. Kejar Tuhan Bapak Ibu Saudara, kejar. Tuhan itu perlu dikejar, perlu dicari wajahnya. Kalau engkau belum nemu-nemu juga dalam pujian penyembahan, terus memuji menyembah, jangan berhenti. Cari wajahnya dengan sungguh-sungguh sampai engkau menemukan dia dalam doa-doamu. Jangan menyerah. Semakin engkau menyerah, engkau akan semakin jauh dari Tuhan. Semakin engkau akan mengalami kelemahan iman. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap semangat untuk terus cari Tuhan dan menyelidiki hati kita. Biar motivasi kita pada pagi hari ini benar. Saya butuh Tuhan. Saya perlu Tuhan. Saya gak bisa hidup jika tanpa Tuhan. Sadari itu, perkatakan. Sehingga kalau engkau menyadari bahwa engkau perlu Tuhan, engkau akan cari dia dengan sungguh-sungguh. Bukan karena disuruh-suruh sama Pastor Alfa, Pastor Eni, ya anak-anak muda. Bukan karena disuruh-suruh oleh kami, bukan. Tapi engkau harus sadari, aku perlu Tuhan. Aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku gak bisa berjalan sendiri. Saya selalu dalam doa-doa saya, Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Begitu lemahnya, begitu rapuhnya aku jika tanpa Tuhan. Aku gak kuat jika tanpa Tuhan. Tapi kalau aku kuat hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Oleh karena engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau engkau selalu merasa bahwa engkau perlu Tuhan, maka ketika engkau masuk hadiratnya, langsung connect itu Bapak Ibu Saudara. Langsung bisa ngerasakan Tuhan. Mari pagi hari ini, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya, mari kita tutup mata kita mau berdoa. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Yaralaba shanda yaralaba shikaralaba takaralaba. Shikaralaba takaralaba yaralaba. Nanti Ibu Ramani akan doa respon, tapi sebelumnya saya memberikan kata-kata untuk menguatkan firman Tuhan. Hurata karalaba shanda yaralaba. Hikaralaba takaralaba yaralaba. Engkau boleh angkat tanganmu sebagai tanda engkau meresponi kebenaran firman Tuhan. Bahwa engkau perlu Tuhan. Biar hadirat Tuhan pagi hari ini jamah setiap anak-anakmu ya Tuhan. Jamah mereka. Kalau mereka sedang lemah, Tuhan kuatkan. Hurata karalaba shanda yaralaba karalaba. Yaralaba takaralaba. Biar mereka menyadari bahwa setiap
setiap mereka perlu Tuhan. Biar motivasi mereka benar, bahwa mereka sungguh-sungguh memerlukan Tuhan. Ikanana basana yaralaba, jamah setiap hati. Jamah setiap hati pada pagi hari ini. Oraraba syanda yaralaba. Jika mereka hidup dalam kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran hari-hari ini, lepaskan, lepaskan, lepaskan. Biarkah berikan roh ketenangan, damai sejahtera. Hurababa syanda. Haleluya. Ya ralabasanda. Haleluya. Nyanyikan satu pujian, ku ingin selalu. Ku ingin selalu. Haleluya. Denganmu menikmati hadiratmu. Angkat tangan kita. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Yes, amin. Ku ingin selalu, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Ku indah bersamamu selamanya. Sekali lagi dengan penuh iman, katakan, rindukan Dia, ku ingin. Yes, amin. Dalam nama Yesus, sekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu lamanya. Doa respon saya serahkan kepada Ibu Ramani. Silahkan, Bu. Haleluya, haleluya. 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 Salam. Shalom, silahkan Bu. Iya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus Kristus. Firman-Mu tadi Tuhan meneguhkan kami, mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya Tuhan yang telah Kau berikan buat kami Tuhan. Sehingga pada saat pagi yang indah ini Tuhan, kami bisa Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mampukanlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan Yesus dapat merema di hati kami Tuhan, baik dalam YouTube Tuhan, baik dalam kehidupan kami hari-hari nanti Tuhan Yesus. Bahkan siaran ulang ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Kau Allah kami yang hidup, tolonglah kami ya Bapa. Biarlah ketenangan ini hanya ada padamu Tuhan. Kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Setiap saat Tuhan kami mau Tuhan mencari Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus Kristus. Karena Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Engkau selalu menuntun kami setiap saat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ramani. Iya, tetap semangat di dalam Tuhan. Dan hari ini ya semuanya kita diberkati. Amin.
Siapa yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Iya, tetap kuat di dalam Tuhan, sebab Dialah pengharapan kita. Kita tenang di dalam Tuhan. Dan judul morning prayer firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, masihkah engkau mengasihi aku? Mari kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan ya. Dan kita akan doa syafaat, nanti Ibu Indri yang akan doa syafaat. Silakan Bu Indri, di unmute. Mari Bu, silakan. Ya, dengar Pastor? Ya. Kita bukan hati kita untuk berdoa syafaat. Bapak, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Untuk Bapak, kami bisa beribadah Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa satu kami ke dalam Tuhan, kami membawa bangsa kami Indonesia Bapak. Berarti bangsa kami, Bapak negeri kami ya Tuhan, yang kami kasih Tuhan. Bapak, kiranya Engkau mengasihi negeri kami ya Tuhan, menjadi kami saudara kami Tuhan. Dari Tuhan, banyak Tuhan orang-orang bersama. Tuhan, Tuhan juga Tuhan terjadi di Indonesia ya. Beda banget sampai Maroko ya. Tuhan, orang berkata bangsa kami, beri Tuhan kami kasih ya Tuhan. Terkasih juga ya Tuhan. Untuk presiden kami, Pak Jokowi Widodo dan wakilnya Tuhan. Sampai DPR, sampai para jajaran yang terendah Tuhan berkati. Di dalam mereka Tuhan, hati yang takut dan mencintai Engkau Bapa. Untuk memimpin bangsa kami, memulihkan negeri kami. Bapak, biar Tuhan, biar mereka di juara Tuhan, memimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus. Bapak, juga ya Tuhan, membawa kita gereja-gereja. Berkati Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Ya Tuhan, akan ada kebangkitan gereja-gereja Tuhan. Memang yang berkati Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Juga Bapak, membawa Tuhan. Saya berdoa Tuhan, Tuhan apa Tuhan. Berkati masyarakat Tuhan. Dan pelayanannya dalam misi-misinya Tuhan. Kiranya Bapak, kau pakai apa pada kasus ini lebih lagi Tuhan dari pelayanan. Dimanapun Tuhan, beliau pelayanan. Kiranya Bapak, kau menyertai. Kiranya Bapak, ada kuasamu Tuhan yang bekerja. Biar melalui beliau Bapak, banyak jiwa yang dilepaskan. Pemulihan terjadi Tuhan. Berkati beliau Bapak. Dan segala kesehatan itu untuk Bapak melayani Tuhan lebih lagi Tuhan. Berkati anak-anaknya, berkati keluarganya Bapak. Bapak, kiranya Tuhan memberi yang terbaik untuk Bapak. Ini ya Tuhan. Sampai beliau ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Berkati beliau Bapak. Berkati juga ya Tuhan untuk setiap pelayanan Bapak yang melayani Tuhan di Bapak. Berkati juga ya Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan yang melayani Tuhan dari Bapak. Mereka memiliki hati yang tulus dan murni Bapak di hadapan-Mu. Melayani Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Bapak kami rindu Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa yang baru. Mereka memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Mereka merasakan hadirat-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang teman mereka Bapak. Pergumulan mereka Tuhan. Memberikan yang terbaik Tuhan. Jika mereka kesehatan Tuhan. Ya Bapak berkati juga setiap anak-anak muda ya Tuhan. Berkati mereka yang kuliah, yang sekolah, Tuhan, yang bekerja. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan promosi yang bekerja Tuhan. Mereka yang sekolah, yang kuliah Tuhan. Karena mereka nilai yang terbaik daripada Tuhan yang berbeda itu. Mereka kiranya Tuhan, mereka membawa hakim Tuhan. Mana mereka berada Tuhan. Baik yang kerja, yang sekolah Tuhan, mereka membawa Tuhan kemuliaan-Mu Bapak. Tiada Tuhan melalui anak-anak muda Tuhan. Banyak Tuhan, mereka akan membawa jiwa-jiwa yang baru. Jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang rindu, yang haus akan Engkau. Mereka
Firman Tuhan dalam pelayanannya. Berkati beliau Bapak, berkati keluarganya. Kiranya Tuhan Bapak pakai beliau Tuhan dalam pengembalaannya. Nah, luar biasa. Kiranya Tuhan apa yang disampaikan beliau Tuhan itu yang Tuhan menjadi kerinduan betul. Untuk Tuhan setiap jemaatmu diteguhkan dan Tuhan cuma diteguhkan dan mengenalmu Bapak, diajar Bapak mengenal pribadimu lebih lagi. Berkati kasih firman Tuhan dalam pengembalaannya. Terima kasih Tuhan, beliau juga melayani Tuhan, kau berkati. Berkati ya Tuhan keluarganya ya Tuhan, berkati anaknya, berkati menantunya Tuhan, dan isi keluarganya Tuhan, kau berkati ya Bapak. Ya Bapak memberkati setiap hamba-hambamu Tuhan di dalam kasih setianya Tuhan. Bapak berkati juga ya Tuhan, pembangunan berikannya Tuhan. Berkati setiap Tuhan pembangunannya. Kiranya Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan. Baik setiap tukang Bapak, donatur yang ada Tuhan Bapak, kita kirimkan Tuhan. Berkatmu yang melimpah-limpah Tuhan, di mana berita itu berdiri ya Bapak. Hanya Tuhan ada penuaian terbesar ya Tuhan, ada penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan. Bapak kami rindukan jiwa-jiwa ya Tuhan yang haus dan rindu akan Tuhan. Setiap benih-benih kedar, benih-benih mereka akan datang. Dengan sujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan, gereja Tuhan. Gereja akan dibangun Bapak. Gereja yang berdiri Tuhan. Penuh kemuliaan-Mu dan Tuhan. Ada satu kebangkitan yang terjadi Tuhan di dalam gereja. Bapak terima kasih Tuhan. Setiap doa-doa kami Tuhan tidak akan pernah percuma Tuhan. Kau mendengarkan setiap doa kami yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini berkati aktivitas kami Tuhan. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang kami lakukan Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biar kami ya Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan di masyarakat dan di setiap warga kami Tuhan. Biar Tuhan kami menjadi terang, kami menjadi dampak buat Tuhan, buat warga kami, buat orang-orang di masyarakat. Biar Tuhan kami menyampaikan setiap Tuhan kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami semakin belajar mengenal-Mu Tuhan, melalui firman. Setiap hamba-Mu sampai Tuhan, itu meremat dan berasal dalam kehidupan kami. Jadi karena kami anak-anak-Mu Tuhan, kami hamba yang setiap mengasihi-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk bentuk setiap kami Tuhan, kami melakukan aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengakhiri doa kami Tuhan, doa Bapa kami. Bapa kami yang Bapa di kami surga. ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Luar biasa. Terima kasih Bu Indri. Tuhan berkati ya. Iya, Bapak Ibu Saudara, demikian doa pagi kita. Tetap semangat hari ini, dan nanti siang kita ada Komsel Online. Ya, semuanya ayo bergabung di Komsel Online. Kita akan membahas tema yang menarik pastinya ya, dan di luar Komsel Onsite. Oke, dan besok kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sumerman. Beliau akan datang ke Palangkaraya baik onsite maupun online jam 9 pagi ibadahnya. Dan kita juga akan perjamuan kudus. Oke Bapak Ibu Saudara, demikian hari ini. Tuhan berkati semuanya. Selamat pagi. Shalom. Lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkati kita semua. Ayo semuanya, shalom. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Hadirat Tuhan luar biasa pagi hari ini. Wow, luar biasa. Tuhan berkati. Nah, saya merasa luar biasa hadirat Tuhan pagi ini. Dahsyat Pak Sumer. Ya, kalau sampai yang lain-lain nabrak satu, aduh rugi. Haleluya. Oke, yang lain mau say hello? Yang lain yuk silakan.
pagi semuanya. Selamat pagi, salam semuanya. Om, selamat pagi juga. Oksan, Tuhan berkati Oksan, sudah sembuh. Assalamualaikum, Alpareja. Amin, Pak Yesbiel. Ya, tetap semangat semuanya. Mana Oksan? Oksan. Sudah sembuh ya Oksan? Oksan. Oke, dadah.